Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta pelatihan membuat berbagai macam tipe soal AKM menggunakan Google Form. Pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang apa itu AKM. Berbicara tentang AKM muncul karena adanya kebijakan pemerintah tentang asesmen nasional, di mana asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Apa itu asesmen nasional? Latar belakang munculnya asesmen nasional itu karena skor kita dalam kegiatan yang dilakukan oleh PISA, Program for International Student Assessment, bahwa kita menjadi negara yang selalu mendapatkan skor yang terendah. Skor PISA stagnan ya dalam 10-15 tahun terakhir. Namun demikian, selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat. Artinya di sini kita lihat bahwa skor PISA untuk keterampilan membaca itu 70% siswa ada di bawah kompetensi minimum. Untuk matematika, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Dan untuk kompetensi sains, ya, 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya kebijakan AN, Asesmen Nasional. Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Yang pertama adalah Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, di mana dalam AKM mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua adalah Survei Karakter. Survei karakter mengukur sikap kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, di mana dalam survei ini akan mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Apa yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum atau yang biasa kita singkat sebagai AKM? Ada 2. Yang pertama adalah literasi membaca, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Yang selanjutnya yang diukur adalah numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara dan dunia. Nah, di sini kita bisa melihat komponen AKM, ya. Komponen AKM itu ada literasi membaca dan numerasi. Ada kontennya, ada proses kognitifnya, dan ada konteks. Untuk literasi membaca, kontennya ada 2, yaitu teks informasi dan teks sastra. Sedangkan untuk proses kognitif itu ada 3, yaitu menemukan, ya di sini menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk numerasi, kontennya ada 4, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, aljabar. Sedangkan untuk proses kognitifnya, ada pemahaman, aplikasi, penalaran. Dan konteks, itu sama dengan literasi membaca, ada personal, sosial, kultural, dan saintifik. Oke. Untuk bentuk soal AKM, itu ada pilihan ganda, yaitu hanya 1 jawaban benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, jawaban benar bisa lebih dari 1, menjodohkan isian singkat, serta esai. Selanjutnya dalam AN
asesmen nasional tadi ada survei karakter, ya. Kalau untuk survei karakter yang diukur adalah karakter profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, untuk survei lingkungan belajar yang diukur adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Demikian tadi ada 3 hal dalam kebijakan AN, asesmen nasional. Yang pertama tadi asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian yang kedua ada survei karakter, yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Pada pelatihan kali ini kita akan fokus tentang AKM. Oke, di sini bisa dilihat sasaran dari asesmen nasional, ya. Yang melakukan yang menjadi sasaran dari AN atau asesmen nasional adalah siswa yang kelas 5, 8, dan kelas 11, kemudian guru maupun kepala sekolah. Untuk siswa diukur AKM literasi numerasi serta survei karakter maupun survei lingkungan. Jadi untuk siswa ada 3, AKM, survei karakter, survei lingkungan. Sedangkan guru maupun kepala sekolah hanya yang diukur adalah survei lingkungan belajar. Ini adalah alokasi waktu untuk AKM, ya, terdiri dari 2 hari. Nah, dalam pelatihan kali ini kita akan mempelajari yang pertama pendahuluan, yaitu informasi mengenai AKM. Yang kedua adalah kita akan membuat soal pilihan ganda, kemudian membuat pilihan ganda kompleks, soal pilihan ganda kompleks, kemudian membuat soal menjodohkan, membuat soal isian singkat, dan membuat soal uraian serta evaluasi. Artinya mengecek hasil pekerjaan siswa. Itulah yang akan kita pelajari dalam pelatihan kali ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke materi berikutnya.